Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adiana Pitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramasi? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Banyak itu sampai jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya.
Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya nanti. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita bisa berjalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu.
terkait inisiasi yang sudah terbentuk atau seperti apa tugasnya markas pemenangan juga? Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, SPP, nanti markas maupun ketua tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adia Napitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat, karena kita juga melaporkan ke KPUD, harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pram? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Unjur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan
diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bros? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Permati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta.
Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan apa namanya? Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano.
Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, dengan PP, nanti Markas maupun Ketua Tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu, ada dua, satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam. Dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat, karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang kedua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pram nanti? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya nanti. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandera oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai
atau bikin partai politik. Nah, gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramono? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana.
di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian apa namanya Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan apa namanya? Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan.
Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pram nanti? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sampai jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada.
Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Banyak kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam. Dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adiana Pitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang
bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang kedua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pram nanti? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya nanti. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024.
Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang untuk relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adiana Pitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya.
Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Banyak kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu.
terkait tim ses ini sudah terbentuk atau seperti apa tugasnya markas pemenangan juga? Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, dengan PP, nanti markas maupun ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat, karena kita juga melaporkan ke KPUD, harus terdaftar. Mas, nanti kan yang dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Permati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan
diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya, Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adiana Pitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramasi? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta.
Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan apa namanya? Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya nanti. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano.
Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, SPP, nanti Markas maupun Ketua Tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official, Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pram nanti? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sampai jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sampai jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Pilkada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Nah, itu. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai
atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya, Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita buka secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat.
Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, satu kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan apa namanya? Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan.
Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, dengan DP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu, ada dua, satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam. Dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat, karena kita juga melaporkan ke KPUD, harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pram nanti? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita sampai jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada.
Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang
bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pram? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024.
Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adiana Pitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya.
Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya, Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu.
Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, PP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adia Napitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat, karena kita juga melaporkan ke KPUD, harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita bisa berjalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus tiket ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita bisa berjalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus tiket ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar,
dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official, Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersiap. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut
Karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan apa namanya? Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Pilkada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, PP, nanti Markas maupun Ketua Tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bro? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang 22 udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandera oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya
partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan. Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya, Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam. Dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat, karena kita juga melaporkan ke KPUD, harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya
tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan apa namanya? Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan.
Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official, Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Bros? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sampai jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada.
Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Nah, itu. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah, gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah lagi akan diumumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, lalu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang
bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang 22 udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramasi? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya nanti. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandera oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024.
Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam. Dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adiana Pitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping walaupun maaf. Sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten, saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sampai jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus tiket ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya.
Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita bisa berjalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu.
terkait tim ses ini sudah terbentuk atau seperti apa tugasnya markas pemenangan juga? Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, dengan PP, nanti markas maupun ketua tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan, karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat, karena kita juga melaporkan ke KPUD, harus terdaftar. Mas, nanti kan yang dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar,
dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang 22 udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta.
Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan apa namanya? Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano.
Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, PP, nanti Markas maupun Ketua Tim Pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adia Napitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai
atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan. Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita umumkan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan bersih. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan dua-dua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Permati? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di
di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta, waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian apa namanya Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusut karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan apa namanya? Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya. Nanti, ex-gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada. Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Pilkada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Nah, itu Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adiana Pitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan Rano kemungkinan bukan berasal dari kader partai politik. Dirinya pun sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Sekjen Hasto Kristianto terkait tim pemenangan yang akan dibentuk. Pihaknya akan menyiapkan 2 rumah pemenangan, yakni untuk sukarelawan dan tim pemenangan. Sementara Rano alias Sidul mengatakan bahwa struktur tim pemenangan akan diumumkan pada pekan depan.
Ketika ditanya sosok yang akan mengisi ketua tim pemenangan adalah Anies Baswedan, Pramono tidak membantah atau mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia terbuka dengan pihak-pihak siapapun yang ingin bergabung dengan timnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Menurutnya, jalan ini bisa ditempuh sekaligus memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ketika Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dia tak masalah meski Anies bukan kader PDIP. Namun, menurut dia, kemampuan modal politik bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Diketahui peluang Anies maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta tertutup lantaran PDIP memilih mengusung kadernya Pramono Rano. Anies juga sempat dikabarkan akan diusung di Pilkada Jawa Barat, namun mantan capres tersebut menolak tawaran itu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum, dengan Sekjen, DPP, nanti Markas maupun Ketua tim pemenangannya setelah kita lakukan secara official. Markasnya lagi diisi furniture dan macam-macam, mudah-mudahan paling lama minggu depan tersedia. Tetapi yang jelas kami sudah mempersiapkan itu bahwa satu memang khusus untuk think tank, untuk mikir, satu yang relawan dan macam-macam, dan akan segera diumumkan mengenai nama siapa yang menjadi ketua tim pemenangan karena Adian Apitupulu ternyata ditugaskan untuk level nasional. Untuk yang di Jakarta kita akan cari nama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Kemungkinan besar bukan kader partai, kemungkinan besar. Apakah itu Pak Anies, Pak Pres? Apakah itu Pak Anies? Ya nanti diumumkan. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan tim kampanye sudah harus tercatat karena kita juga melaporkan ke KPUD harus terdaftar. Mas, nanti kan yang kedua udah mulai kampanye nih, udah akan ada kampanye. Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih siapa sih tujuan pertamanya Mas Rano sama Mas Pramasi? Tentu yang kita datang harus masyarakat. Ya nggak mungkin. Jakarta ini kan terbagi dari 5 wilayah, 1 kepulauan. Kita bisa tahu populasi terbesar ada di mana. Di timur apa, komunitasnya apa, kemudian industri di mana, swasta ada di mana. Artinya tentu kita udah ya bahasanya kita sudah mapping, walaupun maaf sebelum saya di Jakarta waktu di Banten saya juga mapping karena kebetulan saya adalah ketua dari tim koordinasi Jabodetabek Ujur. Jadi saya paham gitu loh, Bekasi ada berapa, Depok ada berapa, kemudian Cianjur ada berapa. Jadi kita paham. Nah sekarang kita kecilin, bukan memperkecil tapi kecilin Jakarta. Jakarta ini kalau siang adalah 13 juta, kalau malam 9 juta. 13 juta kenapa? 4 juta ini pendatang. Kita sedang menyusun karena sebelum tanggal 22 semua struktur kepanitiaan Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Pokoknya kita bisa berjalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno mengaku senang jika seandainya Anies Baswedan bersedia menjadi tim pemenangan mereka di Pilkada 2024. Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan responnya. Anies Baswedan saat ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus tidak menjawab secara gamblang soal harapan PDIP tersebut. Dia menyebut akan mengambil jalan tengah dan melihat ke depannya nanti. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan menjawab siapa yang akan didukungnya di Pilkada 2024. Dia lantas berkelakar ada beberapa banyak paslon di berbagai daerah di Indonesia. Anies pun meminta masyarakat melihat langkah-langkah ke depan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan belak-belakan mengaku dirinya menyesal gagal ikut Pilgub Jakarta 2024. Penyesalan itu datang karena tertutup semua keinginannya untuk menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Jakarta, khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada.
Menurut Anies, banyak pihak yang menyarankan agar dirinya bergabung dengan partai politik. Namun, dia tegas menolak untuk masuk ke partai politik. Pasalnya, ia menilai tidak ada satupun partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan, sehingga menurutnya sulit untuk bergerak bebas demi kepentingan rakyat. Meski demikian, Anies tidak menutup kemungkinan untuk membentuk organisasi massa atau bahkan partai politik baru jika semangat perubahan dari masyarakat semakin besar. Pramono nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak, Pak? Banyak kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus miliar ya? Betul ada ini Pak, mau dukung siapa nih Pak? Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya segera membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut sedianya dia meminta Adian Apitupulu untuk dijadikan sebagai ketua tim pemenangan. Namun saat ini, Adian menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pilkada PDIP 2024. Dikatakan ketua tim pemenangan Pramono dan